Saya Iksaka Banu, lahir di Yogyakarta 7 Oktober 64. Orang-orang mengatakan saya punya bakat menulis dan menggambar. Tapi tampaknya bakat menulis lebih dahulu menemukan salurannya. Ayah saya seorang penulis buku dan konsultan pendidikan. Biasa mengisi rubrik tanya jawab dengan seorang pendidik di majalah Pertiwi. Sementara paman saya seorang wartawan harian Merdeka. Bila mereka terkena deadline, rumah kami yang tidak terlalu besar itu dipenuhi suara mesin ketik. Mungkin karena itu saya terdorong suka menulis. Rupanya dorongan membaca ini mulai tentang sejarah, dan koleksi buku sejarahnya makin banyak. Nah, muncullah barangkali gagasan untuk menulis cerita-cerita yang berlatar sejarah, terutama kolonial. Dari situ saya hargai ketekunannya dalam membaca, ketekunannya dalam menulis, merujuk referensi yang memang dianggap tepat, dan selain memang mengambil fakta-fakta sejarah, adalah inspirasi-inspirasi yang menggarap sejarah ini menjadi istilahnya lebih hidup ya, lebih menarik ketimbang sekadar data. Ketika saya mulai membuat buku fiksi sejarah kolonial saya yang pertama tahun 2014, masih banyak pihak yang salah paham, mengira bahwa saya tidak cukup nasionalis karena cerita dan tokoh yang saya gunakan dalam cerpen dan novel saya memang mengambil sudut pandang orang Belanda. Waktu itu saya katakan kepada mereka bahwa saya tidak punya maksud lain kecuali meninjau sekali lagi zaman kolonial itu dengan perspektif yang lebih netral, dengan perspektif yang lebih tanpa pretensi apapun, yaitu memandang orang-orang itu, baik orang Belanda maupun orang Indonesia, sebagai manusia biasa yang membuat kesalahan, manusia biasa yang mengambil keputusan yang keliru untuk dirinya sendiri maupun orang lain sehingga mengacaukan suasana dan sebagainya. Dan orang Indonesia yang digunakan sebagai pencerita itu sudah cukup banyak, sehingga saya mencoba bereksperimen, memberanikan diri mengambil sudut pandang orang-orang Belanda sebagai pencerita. Cerpen-cerpennya itu digarap dengan serius, bukan hanya dalam menulis cerpen, kadang-kadang dia mengunggah status di media sosial juga sangat serius. Artinya menggunakan rujukan begitu ya, tidak asal ngomong, jadi selalu melihat beberapa referensi. Nah, dari sanalah kematangan tulisan Banu ini semakin bisa kita rasakan, dan rasanya kalau juri kemudian terpikat dengan selain materinya juga kualitas berceritanya, ya saya kira layak ya untuk mendapatkan penghargaan.